Halo, ketemu lagi dengan saya Nisa di Poker Podcast Kertajati. Kali ini saya ditemani dengan salah satu staf Grand Kertajati Aerocity, yaitu dengan Pak Zen. Pak Zen, gimana nih Pak kabarnya? Kabar baik Mbak Nisa, luar biasa sekali hari ini. Wah, selalu segar ya lihat Pak Zen itu, selalu tersenyum nih. Harus Mbak, kita harus menikmati hidup. Tapi kali ini saya ketemu Pak Zen itu lebih segar gitu Pak. Apa sih rahasianya nih Pak? Olahraga ya. Oh, olahraga. Betul. Kita jogging-jogging pagi lah gitu sebelum berangkat kerja. Jadi pas kita di kantor segar banget gitu loh. Iya, apalagi soalnya, hari Sabtu Minggu kayak gini. Iya, apalagi weekend ya Pak. Kalau weekend betul. itu. Tapi tadi pagi olahraga enggak nih Pak? Dari jam 5 pagi Mbak. Wah, sangat hebat sekali Pak Z ini. Ini Pak, saya mau mendengar kabar terupdate terkini nih Pak tentang kawasan Aerocity, termasuk aksesnya nih, biar teman-teman yang lain tahu updatean dari Cisumdawu itu gimana Pak. Oke, jadi begini Mbak, update yang kami diterima dan kita pengen berbagi update juga kepada rekan-rekan maupun kepada teman-teman yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia, bahwasanya tol Cisumdawu ini udah memasuki tahap terakhir Mbak, di mana sebentar lagi akan tersambung ke bandara kita Mbak, ke Kertajati ya. Itu rencana di bulan-bulan di akhir tahun ini ya, di bulan-bulan Oktober November lah Mbak. Jadi memang tol Cisumdawu ini yang dibikin oleh pemerintah ini merupakan golden momennya kita, di mana begitu tersambung dengan Bandara Kertajati, maka penerbangan komersialnya akan kita buka Mbak, karena itu merupakan akses yang sangat vital dari Bandung ke Kertajati dan boleh dikatakan sangat ini sekali Mbak, memperpendek jarak antara Bandung ke Kertajati ya Mbak gitu. Oh, kabarnya itu katanya itu ya Pak, saya dengar ya Pak dari berita-berita itu, dari Bandung ke Kertajati itu cuma membutuhkan waktu 40 menit. Apa benar itu Pak? Betul Mbak, karena memang yang biasanya 2-3 jam lah, 3 jam lebih lah ya itu dari Kertajati ke Bandung, sekarang 45 menit, karena memang ada akses yang dibuka gitu loh, yang dibangun, ya, terutama yang lewat Sumedang itu Mbak. Jadi memang dari Kertajati ke Bandung itu lebih dekat gitu loh. Jadi ini proyek yang luar biasa gitu Mbak. Tapi itu nanti itu dibukanya kapan nih Pak? Dengar-dengar itu kapan nih Pak dibukanya? Jadi kita pembukaan atau trial untuk jalan tol ini di Oktober Mbak. Oktober. Oh, berarti akhir bulan ini ya Pak? Maksudnya akhir tahun ini? Akhir tahun ini, jadi begitu. Berarti sangat cepat sekali nih teman-teman. Cisumdawu ini bakal dibuka. Nah, kabarnya itu, tadi kan kita ngebahas akses nih Pak. Nah, kali ini aku pengen tahu nih Pak, updatean bandara itu seperti apa nih Pak? Kabarnya itu kan bandara itu baik yang bilang bandara mangkrak, bandara mati, segala macam lah berita-berita yang selalu tersebar gitu. Jadi begini Mbak, memang di 2 tahun terakhir ini kita tidak ada penerbangan ya, dan itu memang karena pandemi gitu loh. Bukan hanya di Kertajati aja, tapi memang secara keseluruhan sangat mempengaruhi dan berdampak kepada kita ya, ke bandara itu ya. Tapi berita gembiranya ini, kita semua peralatan, semua sistem yang ada di Bandara Internasional Jawa Barat ini terawat dengan baik. Jadi memang sewaktu-waktu akan dibuka, dan rencananya kita akan buka di bulan-bulan Novemberan juga Mbak. Begitu tersambungnya tol Cisumdawu, kita dibuka untuk penerbangan komersialnya Mbak. Komersialnya. Betul. Tapi kali ini itu yang sekarang penerbangan itu masih ada nggak Pak? Penerbangan ada Mbak, tapi kargo Mbak. Tapi banyak yang bilang itu ya, berita-berita hoax nih Pak, yang selalu tersebar itu katanya tidak ada penerbangan, mati segala macam. Soalnya orang-orang selalu menanyakan seperti hal itu ya, soalnya ini kan bandaranya bandar internasional nih Pak. Kadang selalu orang-orang selalu berpikirnya itu mati, mangkrak, itu ternyata ada penerbangan Pak. Ada Mbak, jadi memang waktu itu
di bulan Desember itu launching untuk penerbangan kargo ya. Kita pakai Asia Cargo gitu. Asia Cargo. Jadi dari bulan ke bulan penerbangan itu tetap ada dan akan semakin membesar dalam artian kapasitasnya Mbak. Yang tadinya cuma 30 ton akan menjadi 50 ton dan diprediksi ini di akhir tahun bisa sampai 100 ton untuk penerbangan kargonya Mbak. Jadi kargo itu udah berjalan dan berita gembira lagi sekarang untuk penerbangan komersialnya kita akan buka juga umroh haji, kita akan buka di bulan Oktober ya. Oktober September itu kan penerbangan umroh gitu. Oh benar, berarti setelah terbukanya Cisumdawu ya Pak ya? Betul, itu golden moment kita di mana begitu tersambungnya Cisumdawu ke bandara kita, maka penerbangan kita akan dijalankan lagi gitu loh. Berarti sangat antusias sekali ya Pak bandara ini. Betul, karena ini Bandara Internasional Jawa Barat merupakan bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta ya. Iya. Jadi memang ini kebanggaan daripada Jawa Barat, kebanggaan dari Indonesia juga Mbak. Sangat luar biasa sekali ya ini bandara kita ini ya. Tapi selalu disalahgunakan oleh berita-berita hoax yang selalu mengatakan bandara mangkrak. Ternyata itu selalu hidup bandara ini, selalu ada penerbangan. Nah, yang saya pengen dengar nih Pak. Betul. Dari kawasannya nih Pak, katanya kan kawasan ini kan kawasan baru pertama kali di Indonesia, kawasan yang terintegrasi langsung dengan bandara. Nah, Aerocity ini terupdate-nya apa aja nih Pak? Jadi kita lagi membangun satu kawasan kota mandiri ya Mbak, dengan nama Grand Kertajati Aerocity, mana di dalamnya kita ada bisnis park Mbak, seluas 500 sampai 700 hektar. Yang sekarang sudah ada yang lagi progres pembangunan itu untuk apartemennya Pak. Untuk Mbak Nisa, apartemen Grand Anila. Betul. Wow, itu sangat istimewa sekali ya. Meski itu banyak yang bilang kan bandara kita ini ya Pak, bandara tengah-tengah sawah, tengah-tengah hutan gitu. Ternyata ada apartemen juga nih Pak. Betul. Jadi apartemen kita sedang bangun ya Mbak. Nanti kedepannya juga rumah sakit internasional kita udah ada investornya. Jadi kemarin memang ada investor baru masuk ke kita, secara tidak langsung akan mempercepat daripada perkembangan dan pembangunan di area bisnis pertama kita ini. Gitu. Tapi itu selain apartemen nih Pak, di dalamnya itu apa aja sih Pak? Umroh Haji Center kita ada juga di sana. Oh, berarti nanti pusatnya ya Pak? Pusatnya betul. Hotel sedang akan kita bangun, terus perkantoran sama ruko Mbak. Kita akan launching 120 unit ruko pertama lah kita ini. Oh, berarti ini benar-benar kawasan Rebana ya Pak? Metropolitan Rebana ya Pak? Betul. Jadi memang kedepannya akan nyambung antara Aerocity dengan sekitarnya Mbak. Gitu. Tapi itu Aerocity tersendiri itu luasnya berapa Pak? Untuk total luas secara keseluruhan bandara itu di 3.480 hektar ya. Iya. Kalau untuk Aerocity Business Park pertama kita ini 500 sampai 700 hektar Mbak. Wow, itu 700 hektar itu sangat luas sekali. Betul, Pak. Makanya ini kita coba menginfokan dan menggandeng setiap sektor untuk sama-sama mengembangkan kawasan Aerocity ini Mbak. Berarti sangat luar biasa sekali ini Aerocity ini. Soalnya ini baru pertama kali di Indonesia juga. Betul. Ya Pak. Oh ya udah Pak C, terima kasih banget nih Pak mengenai dengan updatean kawasan Aerocity dan bandaranya. Nah, buat teman-teman selalu ikuti podcast kita di Kertajati. Soalnya selalu ada berita-berita terkini, berita-berita terupdate di kawasan kita. Dengan saya Nisa, sampai jumpa.